Dari unsur ya, yang akan besar powernya nanti Mbak Sarwenda. Power apa? Berarti dia akan bisa mengatur dari pasangannya. Situasi kalau dibilang nanti, kalau mereka dua sering terus sering ketemu beraktivitas bareng, jawaban saya bisa akan terjadi dalam hubungan mereka bisa lebih serius. Tabe selamat tinggal nalatai salam sehujud karende Malempang. Nokuan Paris Mandiai yang menyukai YouTube-nya di Berentian Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah artis nih. Masalah artis yang lagi rame-rame banget nih ya. Seperti Mbak Sarwenda. Dia ini lahir tanggal 29 bulan 8 1989. Berarti dia berunsur tanah. Setelah itu dengan yang lagi dekat dengan dia sekarang tuh Giorgio. Lahir tanggal 21 bulan 12 1993. Ini dia berunsur air. Kira-kira cocok gak sih mereka berdua nih? Hoki gak sih? Sekarang kita mau bahas ya. Dari mereka berdua ini saya mengatakan Mbak Sarwenda hoki gak? Hoki banget dapetin laki-laki sebenarnya. Laki-laki ini yang bisa mengangkat karir dia, bisa mengangkat hoki dia seperti itu. Tapi hokinya si Giorgio ini akan turun. Jadi yang akan naik hokinya Mbak Sarwenda. Tapi kalau dari jodoh gimana Nyai? Kalau dibilang dari jodoh mereka nih pas apa enggak? Sebenarnya sih kalau melihat dari unsur ya, yang akan besar powernya nanti Mbak Sarwenda. Power apa? Berarti dia akan bisa mengatur dari pasangannya. Kalau dibilang mereka ini hoki, ya semua kalau memang udah dijodohkan Tuhan pasti akan hoki. Tapi kalau melihat dari energinya untuk unsurnya, saya bilang sih kurang begitu bagus untuk yang pihak laki-laki. Tapi kalau untuk dari Mbak Sarwenda sih hoki-hoki banget, kan kayak gitu. Ngaruh juga sih perbedaan umur yang lebih muda lelakinya. Kalau dibilang ada pengaruh nggak? Jawaban saya pasti ada pengaruh. Walaupun muda laki-lakinya, tapi saya lihat sih Giorgio ini tipikal orang yang lebih dewasa. Lebih dewasa, walaupun dia muda lebih dewasa, pemikirannya lebih dewasa. Saya itu kan kayak Mbak Sarwenda, dia kan pernah menjalani suatu rumah tangga, lebih dewasa. Jadi biasanya lebih bisa mengatur dari yang laki-lakinya, karena dia bisa pernah menjalani suatu kehidupan berumah tangga, kan kayak gitu. Tapi kan kalau dilihat dulu kan sempat ada kemarin ya sama perang sosmed lah antara Sarwenda dengan mantannya. Apakah itu bisa dibilang belum move on juga maupun udah ada pasangan sekarang ini? Kalau dibilang Mbak Sarwenda udah move on ya, jawaban saya sih sudah ya. Sudah kayak gitu loh. Sudah membuka, kalau orang sudah bisa membuka hati berarti kan sudah bisa melupakan, kan kayak gitu. Nyai, kalau Nyai terawang ke depan nih, apakah pasangan ini kan masih belum mengakui nih? Nah, tapi apakah kedepannya nanti akan lebih serius terus seperti apa nih? Jawaban saya kalau melihat dari situasi ini nanti, kalau mereka dua sering terus sering ketemu beraktivitas bareng, jawaban saya bisa akan terjadi dalam hubungan mereka bisa lebih serius. Oke, tadi kan masalah umur udah, ya. Terus masalah Sarwenda dan juga ada anak-anaknya di belakang Sarwenda. Apakah jadi masalah juga bagi seorang prianya ini? Kalau saya lihat ya dari Giorgio ini, kalau dibilang dia ini ada masalah nanti dengan anak-anak, bukan saya enggak, karena dia lebih dewasa. Walaupun dia umurnya lebih muda, dia lebih dewasa. Dan saya lihat dia juga belajar untuk dekat dengan anak-anaknya Sarwenda. Jadi yang saya lihat dia coba untuk merangkul anak-anak ini, kayak gitu. Jawaban saya sih dia lebih dewasa ya. Mungkin dia bisa lebih menerima bahwa Mbak Sarwenda udah mempunyai anak kayak gitu. Berarti barangnya si Giorgio udah menerima semua latar belakangnya dan ya, gitu ya. Yang saya lihat sih udah bisa menerima, tapi tinggal hati mereka aja klik apa enggak, kan semua itu ketentuan jodoh itu kan Tuhan, bukan kita yang walaupun kita merencanakan bagaimanapun, kalau Tuhan mengatakan masih belum jodoh kita mau apa. Tapi yang saya lihat
mungkin mereka dua ini ada nasib untuk ada keseriusan untuk dalam hubungan mereka nanti. Jadi akankah sampai ke jenjang pernikahan? Kalau iya, kira-kira kapan? Kalau dibilang akan jenjang pernikahan tuh ya saya bilang tadi kan jodoh Tuhan yang mengatur ya. Semoga aja ada jodohnya bisa menikah. Kalau bisa sih cepet-cepet tahun depan mungkin. Tapi ini kan ketentuan jodoh itu kan Tuhan yang mengatur bukan manusia. Ini juga kalau dilihat dari latar belakangnya Giorgio juga sama Mbak Sarwenda kan artis. Giorgio itu pengusaha. Ini cocok nggak sih Nyai? Kalau saya bilang kalau untuk usaha jawaban saya sih bagus-bagus saja. Tapi sebenarnya Mas Giorgio ini juga bisa mengambil kesempatan dari Mbak Sarwenda kan seperti itu untuk bisnis mereka. Tapi yang power besar harus Mbak Sarwenda di depan, Mas Giorgio ini di belakang yang mengatur. Nanti rezekinya akan bagus, hokinya juga oke. Setelah itu untuk bisnisnya bisa naik, bisa lebih bagus ke depannya. Yang penting Mbak Sarwenda yang up di depan, yang Mas Giorgio ini yang mengatur di belakang. Jawaban aku pasti bisa sukses. Berarti kelihatan banget ya, sosok Sarwenda itu lebih dominan ya. Ya, yang saya lihat sih nanti bisa lebih dominan. Ini gimana nih kalau punya kesimpulannya seperti apa? Oke, kesimpulannya seperti ini. Ini namanya orang nanya, banyak orang yang bertanya masalah unsur. Unsur itu bagaimana sih? Sebenarnya unsur itu, jawaban saya tuh lebih bagus kalau kita untuk meramal unsur. Unsur itu lebih lebih nyata ya sebenarnya. Kayak Mbak Sarwenda dengan Giorgio ini. Sebenarnya unsur dia tanah dan air. Air itu akan meresap di dalam tanah. Berarti keberuntungan, hokinya pasti yang banyak mendapat keuntungan adalah tanah, kan seperti itu. Nah, perbedaannya hanya satu, nanti di mananya, di beda-beda pendapat aja. Nah, cuman ini doang. Mungkin kalau suatu saat mereka ada hubungan, mereka berdua ini menyatu dalam rumah tangga, paling membedakan adalah pendapat. Jadi saran saya harus pintar-pintar supaya mengatur, supaya saling bisa mengerti satu sama lain. Begitu juga kita dalam siapapun masyarakat. Kita menjalani suatu rumah tangga, kita harus bisa saling memahami pasangan kita masing-masing. Jangan kita selalu keras kepala, jangan selalu kita melihat kekurangan pasangan kita. Sebenarnya pasangan kita tuh lebih besar kebaikannya, kekurangannya hanya sedikit. Tapi kadang-kadangnya seorang manusia itu selalu melihat kekurangannya. Jarang mau melihat kelebihan dari pasangannya. Tapi jawaban saya, mulai sekarang kita harus bisa introspeksi diri kita supaya kita bisa memahami pasangan kita lebih dalam lagi. Supaya apa? Keutuhan rumah tangga kita. Oke, terima kasih sahabat saya. Tonton terusnya Dewi Rantian Intan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan saya. Saya mohon maaf, namanya juga saya seorang manusia. Pasti ada kekurangan dan kehilapan. Terima kasih.